Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fajrina Khairus Saadah dengan NIM 120207006, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai konsep ilmu fikih. Karena perlu kita sadari ya, bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang perlu kita pelajari. Nah, dengan materi mengenai konsep ilmu fikih, saya membagi ke dalam 7 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu membahas mengenai pengertian ilmu fikih. Nah, dalam pembahasan pengertian ilmu fikih itu pasti kita membahas mengenai apa sih itu arti dari ilmu fikih itu. Nah, kita harus memahami dan mengetahuinya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai proses terbentuknya ilmu fikih. Terbentuknya ilmu fikih itu berasal dari mana gitu tuh? Apa secara langsung atau bagaimana gitu terbentuknya ilmu fikih. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai istilah-istilah dalam ilmu fikih. Karena memang selalu ada ya istilah-istilah itu dalam sebuah ilmu. Baik ilmu apapun itu pasti ada istilah-istilah tersendiri yang mencirikan bahwa itu adalah ilmu fikih gitu misalnya di sini. Kemudian yang keempat itu adalah mengenai objek kajian ilmu fikih. Nah, dalam objek kajian ilmu fikih kita akan mengetahui apa aja sih pembahasan dan apa aja sih dalam ilmu fikih itu yang akan kita pelajari. Nah, pada pembahasan keempat kita akan membahasnya ya. Dan selanjutnya pembahasan yang kelima itu mengenai tema-tema besar dalam ilmu fikih. Tema-tema besar dalam ilmu fikih ini sebenarnya termasuk ke dalam objek kajian dalam ilmu fikih. Namun di sini saya memisahkannya agar kita bisa mengetahui ada tema-tema besar dalam ilmu fikih itu terbagi ke beberapa tema sih gitu kan, dan juga objeknya itu mengenai pembahasan tentang ilmu fikih. Nanti kita akan pelajari. Kemudian pada pembahasan yang keenam itu mengenai urgensi mempelajari ilmu fikih. Nah, mempelajari ilmu fikih itu kita harus mempunyai alasan yang kuat. Kenapa sih kita tuh harus mempelajari ilmu fikih? Nah, kita akan membahas dalam urgensi mempelajari ilmu fikih. Dan yang ketujuh yaitu mengenai keistimewaan ilmu fikih. Tentu ya, semua ilmu itu pasti terdapat keistimewaannya tersendiri. Nah, dalam ilmu fikih pun ada keistimewaannya. Dan keistimewaan ini itu sangat penting kita ketahui loh, karena agar kita itu lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu fikih dan memiliki keingintahuan yang sangat tinggi dalam mempelajari ilmu fikih. Nah, baik, langsung saja ya kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian ilmu fikih. Nah, fikih itu merupakan sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Nah, dan saya juga di sini menyantumkan pendahuluan mengenai pembahasan antara fikih syariah dan hukum Islam. Fikih itu dengan syariah yang tidak bisa dipisahkan ya, karena keduanya memiliki keterkaitan, yang mana syariah itu sebagai sumber dari fikih, sedangkan fikih itu merupakan penjabaran teknis. Nah, di sini kita bisa pahami ya bahwa syariah dan fikih itu tidak bisa dipisahkan karena mereka saling memiliki keterkaitan atau hubungan ya. Dan di sini juga harus dijelaskan bahwa syariah itu sebagai sumber. Jadi asal pembahasan fikih itu dari syariah. Dan sedangkan fikih itu merupakan penjabaran teknis dari syariah, atau bisa juga sebagai operasionalnya gitu. Operasionalnya dari syariah itu ialah fikih. Nah, kemudian kita sebagai warga negara Indonesia pasti sering mendengar hukum Islam. Di sini penyebutan istilah ke dalam bahasa Indonesia itu dengan istilah hukum Islam, yang merupakan bentuk penyederhanaan dari syariah dan fikih. Dan memang terkadang berbagai kalangan menyebutnya hukum Islam dari istilah hukum Islam ini.
terkadang menimbulkan kerancuan yang tidak jarang memunculkan polemik ya di dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang banyak juga yang terjadi atau secara real gitu ya, secara nyata seperti terdapat seseorang yang berkata, mari tegakkan hukum Islam. Nah, dari perkataan tersebut muncullah pertanyaan hukum Islam dalam jenis apa sih gitu? Apakah fikih atau syariah? Nah, jika yang dikatakan adalah fikih, tentu akan menimbulkan lagi pertanyaan, fikih siapa? Karena pribadi si A ini bisa menganut dari fikih yang mana, sedangkan si B ini menganut fikih yang mana gitu tuh. Nah, makanya penyederhanaan dari istilah fikih dan syariah ini ke dalam istilah hukum Islam kebanyakan di Indonesia itu memunculkan polemik ya dari kehidupan umat Islam di Indonesia. Nah, oke, langsung aja ya. Sekarang kita ke pembahasan yaitu pengertian ilmu fikih. Yang mana dalam bahasa Arab di sini itu al-fiqhu bahasa Arab berarti al-fahmu yang artinya pemahaman. Sebagaimana yang bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya nih, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Quran surat Hud ayat 91. Nah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata juga bahwa al-fiqhu adalah mengetahui hak dan kewajiban diri. Yang dimaksud dengan mengetahui di sini adalah memahami permasalahan-permasalahan parsial, yaitu permasalahan-permasalahan umum dengan memahami dalilnya terlebih dahulu. Dalil-dalil ya gitu. Nah, kemudian juga ada nih pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang memberikan definisi lain yang kemudian masyhur ya, yaitu terkenal masyhur tuh di kalangan para ulama, yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amal fityah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah, yang artinya itu mengetahui hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari meneliti dalil-dalil syara yang terperinci. Nah, dari pengertian menurut Imam Syafi'i itu terdapat kata ilmu yang artinya mengetahui dalam definisi tersebut, yaitu semua jenis kualitas pengetahuan baik yang mencapai tahap keyakinan atau hanya sebatas dengan kekuatan. Hal ini disebabkan hukum-hukum amalan praktis kadang itu disimpulkan dari dalil-dalil yang kuat. Itu dalil-dalil dan kadang juga disimpulkan dari dalil-dalil yang zanni ya, sebagai penguatan. Nah, sedangkan al-ahkam itu adalah hukum-hukum yang merupakan bentuk jamaknya dari al-hukmu, dan maksud dari al-ahkam tersebut ialah tuntutan Allah yang membuat aturan syara, dan dengan kata lain perintah atau larangan Allah yang berkenaan dengan perilaku manusia, baik dalam bentuk keputusan ataupun pilihan. Nah, ataupun juga dalam bentuk penetapan suatu hubungan satu faktor dengan faktor lain. Dan yang dimaksud dengan kitabullah adalah dampak yang wujud dari perintah tersebut. Seperti kewajiban sholat muncul dari satu perintah kitab Allah, dan keharaman membunuh itu muncul dari satu larangan. Dan juga ada juga yang diperbolehkan seperti makanan dan wudhu sebelum melakukan sholat. Dan dari definisi tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa hendaknya kita itu mengetahui ilmu fikih ialah masalah-masalah hukum gitu. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai proses terbentuknya ilmu fikih. Perlu kita ketahui ya bahwa ilmu fikih itu terbentuknya seperti apa sih? Dan di sini kita akan membahas ilmu fikih itu lahir dari sebuah proses yang panjang
tidak tiba-tiba turun begitu saja dari langit, sehingga ilmu fikih ini terbentuk dengan secara tidak langsung, yang mana ilmu fikih bersumber dari wahyu yang turun dari langit yang bersifat mutlak dan pasti, statis, dan baku. Dan dari sumber yang statis ini ada ya. Dan dari sumber statis ini terdapat yang pertama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana Al-Quran maupun As-Sunnah itu adalah jalur resmi katanya. Datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah mutlak kebenarannya, yang mana Al-Quran maupun As-Sunnah itu adalah sumber syariah Islam yang bersifat mutlak kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu adalah statis. Statis ini karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh mengalami revisi, pengeditan, penambahan, ataupun pengurangan. Maka otomatis Al-Quran dan As-Sunnah ini bersifat statis. Kemudian dari realitas kehidupan yang dinamis. Nah, dari realitas kehidupan yang dinamis ini terdapat yang berbeda-beda, yang mana umat manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan segala keberagamannya, dan keberagaman ini yang melahirkan perbedaan. Sedangkan yang kedua itu adalah dinamis. Nah, dinamis ini yang mana selain berbeda-beda dalam tolak ukur kebaikan, kehidupan umat manusia pun sangat dinamis, setiap saat mengalami perubahan, dan ada pun ijtihad gitu, yaitu berupa ulama. Nah, ijtihad ini berupa ulama dan kaidah. Dan setelah kita membahas mengenai proses terbentuknya ilmu fikih, kita akan membahas mengenai apa ya? Yang ketiga, yaitu mengenai istilah-istilah dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu sama halnya ya dengan ilmu lain, yang mana memiliki ahli dalam bidang tersebut, dengan menyampaikan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam ilmu fikih. Nah, pada kesempatan ini, istilah-istilah ilmu fikih ini sebenarnya sih udah sering kita dengar ya, dan yang bisa menandakan bahwa ilmu ini adalah ilmu fikih, yang itu berupa apa saja. Nah, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Pastilah kalian, kita semua udah gak asing lagi mendengar kata wajib dan sebagainya gitu tuh. Nah, jadi tidak usah dipaparkan lebih jauh lagi, hanya mengulas saja ya. Kita mengulang kembali gitu tuh. Wajib itu apa? Nah, wajib itu adalah segala sesuatu yang dilakukan itu mendapatkan pahala, sedangkan meninggalkannya itu adalah dosa ya. Kemudian sunnah itu adalah tuntutan yang tidak pasti, yaitu yang dilakukan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan juga tidak dosa. Jadi sunnah itu mendapatkan pahala apabila kita mengerjakannya. Kemudian mubah itu ialah suatu kebebasan, dan apabila kita melaksanakannya tidak apa-apa, dan tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya. Sedangkan untuk makruh itu meninggalkan itu lebih baik daripada mengerjakannya. Dan yang haram itu adalah tentu adalah berbanding terbalik dengan pengertian wajib, yang mana apabila mengerjakannya dosa dan meninggalkannya itu adalah pahala. Kemudian terdapat istilah-istilah lain nih dari yang ada dalam ilmu fikih itu. Apa aja sih? Nah, ini dia. Yaitu adalah syarat, rukun, batal, dan sah ya. Syarat itu merupakan perwujudan berupa di luar. Nah, sedangkan rukun itu perwujudan yang berupa di dalam. Contohnya itu seperti gini. Syarat sah sholat apa? Syaratnya itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu adalah perwujudan dari di luar ketika sebelum melaksanakan praktek pelaksanaan ibadahnya. Sedangkan rukun itu berada di dalam, seperti rukun sholat.
Itu salah satunya itu harus ruku dengan tumakninah misalnya, ruku gitu kan. Nah, itu dalam pelaksanaannya. Nah, saat ini berkaitan juga ya mengenai dari rukun dan syarat. Nah, jadi sesuatu yang sempurna rukun dan syaratnya. Sedangkan yang itu adalah sah. Sedangkan yang batal itu adalah kerusakan atau kecacatan dalam rukunnya. Rukun atau syaratnya, tapi lebih dikhususkan pada rukunnya. Jadi batal itu seperti contohnya buang angin ketika sholat. Nah, itu termasuk ke dalam batal ya. Dan sah itu ada juga sih kata lain yang pasti kita sering dengar, yaitu tidak sah. Nah, tidak sah itu biasanya dilaksanakan sebelum yang menyangkut paut kepada syaratnya, yaitu seperti berhadas gitu kan. Maka tidak sah untuk melaksanakan sebuah ibadah. Contohnya berhadas kecil nih, sedangkan syaratnya juga sholat itu adalah harus suci dari hadas, maka tidak sah dia sholat dengan keadaan ia berhadas kecil ataupun berhadas besar, seperti itu. Dan yang keempat itu mengenai objek kajian ilmu fikih. Ya, objek kajian ilmu fikih ini merupakan ada tujuannya dulu ya, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang terperinci. Kemudian untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat Islam sebagai pedoman hidup individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Oke, next ya. Objek pembahasan ilmu fikih adalah aspek hukum setiap perbuatan secara terperinci. Ada dua bagian nih katanya. Nih, ada muamalat sama ibadah fikih itu ya. Yang mana muamalah itu terbagi menjadi 7 bagian. Dan ibadah itu banyak banget dalam fikih ibadah itu. Yaitu seperti sholat, puasa, wudhu, toharo, dan sebagainya. Dan dari kita akan membahas yang muamalahnya nih. Mana ini? Hukum muamalat yang terbagi menjadi 7 bagian. Apa aja nih? Yang pertama itu adalah al-ahkam asy-syakhsiyah, yaitu hukum-hukum bagi keluarga seperti hukum pernikahan, talak gitu kan, nasab, nafkah, warisan. Dan hukum ini memiliki tujuan untuk menjaga keakraban keluarga yang dikenal dengan hukum perdata. Dan selanjutnya itu ada al-ahkam al-madaniyah, yaitu hukum-hukum mengenai kemasyarakatan seperti hukum jual beli, sewa, penggadaian, hutang piutang gitu kan. Hukum ini juga memiliki tujuan mengatur personal dari aspek harta serta hak masing-masing individu gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah al-ahkam al-jina'iyah, yaitu hukum mengenai kriminal seperti sanksi yang dikenakan. Hukum ini memiliki tujuan menjaga eksistensi kehidupan manusia, harta, kehormatan, dan hak-hak mereka gitu kan. Nah, dan yang keempat ini adalah al-ahkam al-murafa'at, yaitu hukum peradilan, persaksian, sumpah, dan sebagainya gitu. Hukum ini juga memiliki tujuan mengatur keadilan antara manusia dengan syariat. Di dalam Al-Quran, kurang lebih terdapat beberapa ayat ya yang membahas masalah ini. Kemudian yang kelima itu al-ahkam ad-dusturiyah, yaitu hukum tentang perundang-undangan, yaitu hak kewajiban individu dengan kelompok. Itu adalah al-ahkam ad-dusturiyah. Dan yang keenam itu adalah al-ahkam ad-dauliyah. Al-ahkam ad-dauliyah itu mengatur hubungan Islam dengan negara lainnya mengenai perdamaian dan perang, jihad non-muslim dan muslim. Dan hukum ini memiliki tujuan menciptakan kerjasama dan saling menghormati dalam al-ahkam ad-dauliyah gitu ya. Kemudian juga ada al-ahkam al-iqtisadiyah wa amaliyah,
yaitu hukum mengenai hak-hak kepemilikan seperti harta rampasan, pajak, laba pedagang, zakat, nazar, dan lain-lainnya. Itu terdapat pada hukum al-ahkam al-iqtisadiyah wa amaliyah. Dan hukum ini juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu mengelola hubungan hak-hak kepemilikan dengan orang-orang lain gitu. Kemudian itu adalah hukum dari muamalat yang terbagi menjadi 7 bagian hukum muamalat. Kemudian bagian yang kelima ini adalah tema-tema besar dalam ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih pada bagian yang kelima ini sebenarnya tema-tema ini tuh termasuk ke dalam objek kajian ilmu fikih. Hanya saja sekarang saya mengkhususkannya ya, sehingga tema-tema besar ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah Rasulullah menjelaskan bahwa kelima pondasi tersebut adalah pondasinya, maka selebihnya adalah Islam itu sendiri menjadi bangunannya. Sehingga untuk menjelaskan Islam merupakan seluruh aspek kehidupan, maka menggunakan pembagian 3 komponen besar sebagai berikut. Nah, ini dia pembagian 3 komponen besar dalam ilmu fikih. Itu yang mana pertama itu adalah bagian dasar atau asas, yaitu sebagai pondasinya dalam sebuah bangunan. Seperti pondasi itu seperti apa aja nih? Thaharah, sholat gitu kan. Itu adalah sebuah bagian dasar asas dari pondasinya Islam gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bagian bangunannya Islam. Nah, atau juga bisa dibilang batang tubuh untuk dalam esensi agama Islam yang meliputi fikih muamalat seperti nikah, makanan gitu kan, pakaian, rumah, sembelih, masjid dan sebagainya, itu termasuk ke dalam fikih bagian bangunan Islam ya. Kemudian yang ketiga ini adalah atapnya, bagian atap atau untuk menyempurnakan bangunan. Nah, apa aja sih yang dibahasnya itu, yaitu seperti fikih jinayat, jihad, dan mengenai negara gitu kan. Itu terdapat pada bagian atap, itu menyempurnakan bangunannya, menyempurnakan Islamnya gitu kan. Dan bagian pembahasan yang keenam yaitu mengenai urgensi mempelajari ilmu fikih. Nah, terdapat ya dalil syar'inya nih untuk mempelajari ilmu fikih. Apa sih? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut menegaskan bahwa sekelompok orang untuk mendalami ilmu agama fikih dan sebagiannya lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita amati di keadaan sekarang, tentu ya orang awam lebih banyak daripada ulama. Maka sangatlah perlu bagi kita untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu yang bersifat mutlak ini. Jadi sangatlah penting gitu tuh mempelajari ilmu fikih itu. Kemudian dalam as-sunnahnya itu ada nih sebuah riwayat juga, yaitu innallaha la yaqbidul ilma intaza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama, hingga ketika tidak tersisa satupun dari ulama. Orang-orang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama, mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa umat Islam yang telah kehilangan ulama dan menjadikan pemimpin yang bodoh sebagai tempat merujuk dan bertanya mengenai agama. Namun bukan petunjuk yang mereka dapatkan, melainkan kesesatan dan sangat menyesatkan. Nah, maka dari itu mempelajari ilmu fikih itu sangatlah penting dan dibutuhkan sekali. Dan setelah kita pahami, maka dapat disimpulkan ya bahwa ilmu fikih itu sebagai identitas Islam. Sebagai identitas Islam kita, karena ya semua orang Islam, seseorang itu dikatakan muslim ketika ia tuh memahami dengan benar bagaimana ia cara beribadah kepada Allah, bagaimana dia muamalahnya, ibadahnya, seperti itu. Maka ilmu fikih itu sangat penting kita pelajari karena sebagai identitas Islam. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai kunci untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Ya tentu, ilmu fikih telah berhasil menjelaskan mengenai dalil-dalil yang parsial ataupun yang khusus gitu ya. Jadi dalam ilmu fikih itu bisa menjelaskan hukum-hukum yang tergantung pada ayat ataupun hadis yang bertebaran gitu. Dan dengan menguasai ilmu fikih, Al-Quran dan As-Sunnah bisa dipahami dengan benar, tepat, bahkan juga bisa akurat gitu. Dan juga fikih merupakan ilmu yang bersifat mustahil tidak diketahui, karena ilmu fikih itu adalah yang mendasar. Di sini kita diajarkan bagaimana kita beribadah dengan benar, dan juga ilmu fikih itu bisa menghindarkan kita dari perpecahan, juga menahan liberalisme sebagai obat ekstremisme, sebagai implementasi Islam yang sempurna. Maka dari itu, ilmu fikih itu sangatlah penting kita pelajari ya. Kemudian pada pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai keistimewaan ilmu fikih. Wah, ada istimewanya nih. Tentu setiap ilmu tuh memiliki keistimewaannya tersendiri. Nah, apa sih istimewanya ilmu fikih itu? Nah, di sini keistimewaan ilmu fikih yang pertama itu adalah adanya hukum duniawi dan ukhrawi. Insya Allah ya. Nah, terdapat ya dalam hadis riwayat Ahmad yang mana artinya itu mengenai hadis yang menegaskan kedua hukum tersebut yaitu mengenai duniawi dan ukhrawi. Sesungguhnya aku manusia. Jika kalian bersengketa kepadaku, mungkin salah satu dari kalian lebih kuat bukti dan alasannya dari yang lain. Maka saya menghukumi berdasarkan apa yang saya dengar. Jika saya memutuskan sesuatu yang berpihak kepada seseorang dengan mengambil hak seorang muslim secara tidak benar, tanpa saya ketahui, maka itu adalah potongan dari neraka. Jika ia mau, silahkan mengambil atau meninggalkannya. Nah, di situ membahas tentang hukum duniawi dan ukhrawi gitu ya. Sungguh indah ya ilmu fikih itu. Pembahasannya itu bukan hanya tentang ukhrawi ataupun duniawi, namun adanya hukum duniawi dan ukhrawi gitu tuh. Dan juga ilmu fikih itu memberikan kemudahan. Itu adalah sebuah keistimewaan dari ilmu fikih. Tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, dalam pembahasan itu bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini adanya keringanan dan kemudahan, dan itu ada dalam ilmu fikih yang mana menjadi keistimewaan ilmu fikih.
Dan ya, sudah kesimpulan. Alhamdulillah ya, sudah kesimpulan, yaitu ilmu fikih merupakan sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Kemudian bagi umat Islam wajib mempelajari ilmu fikih karena sangat berpengaruh dalam kehidupan dan pelaksanaan ibadah. Semua objek dalam ilmu fikih merupakan hal yang penting untuk kita pelajari. Dengan adanya tema-tema besar pada ilmu fikih memudahkan kita dalam mempelajari dan memahaminya secara bertahap. Mempelajari fikih bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas. Pembelajaran yang bersifat amaliyah harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan. Bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan, bila berisi larangan harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Maka dari itu ilmu fikih itu sangatlah penting kita pelajari ya. Semoga pembahasan kita hari ini bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.